Recording in progress. Shalom semuanya, shalom. Kita datang ke hadirat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu pada kami semua ya Tuhan. Lawat kami hari ini, Tuhan. Berfirman kepada kami, bicara kepada kami. Haleluya. Haleluya. Nah, sama-sama memuji Tuhan. Tuhan yang besar, sebab Tuhan Maha Besar. Lebih dahsyat dari segala alam. Waktu Tuhan Maha Besar.
nyatakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menunjukkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sekali lagi kita nyatakan Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Tuhan Maha Besar ya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita nyanyikan lagu ini ya. Ku hidup karena. Ya. Masih ada ya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalamku. Bisa dengar ya? Bisa lihat, semuanya bisa lihat ya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, hidupku aku punya Tuhan yang besar.
katakan haleluya, amin. Yang percaya katakan amin, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, Cirili, Cinita. Ada siapa lagi? Ada Ibu Elizabeth di sana? Ada. Ada, shalom Ibu Elizabeth. Farida, shalom. Shalom Pak. Shalom, shalom. Malam hari ini kita akan teruskan tema kita. Ya, tema kita adalah hidup berkemenangan. Siapa di sini yang mau hidupnya berkemenangan? Semua katakan amin. Ya, 2, 3. Kita baca firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Wah, luar biasa saudara ya. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Orang yang menang aja udah hebat. Kan semua katakan, saya lebih. Kita lebih. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita menang, kita lebih dari pemenang karena Tuhan. Tuhan. Karena Dia mengasihi kita, Dia membuat kita lebih dari pemenang. Betul? Ya? Luar biasa ya. Tuhan mau menjadikan kita orang-orang yang hebat. Ayo, semua katakan orang yang apa? Orang hebat. Orang menang aja udah hebat, ini lebih hebat lagi saudara. Jangan main-main. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Dikatakan gini saudara. Saudara takut apa coba? Ayo, takut apa? Yang dia bilang di sini apa? Saudara takut mati? Siapa yang takut mati di sini? Gak ada yang takut mati? Bagaimana? Saudara, saya sih agak takut. Gimana saudara? Takut lah. Saudara masuk emergency apa? Takut. Tuhan bilang, gak usah khawatir. Jangan khawatir. Kita akan keluar lebih dari pemenang. Kita, meskipun kita meninggal dunia, saudara, dia dikatakan di Alkitab, sebenarnya saudara, hidup bersama, maksudnya dunia kita yang lain jauh lebih baik daripada dunia sekarang ini. Jadi kalau kita meninggal, saudara, tapi jangan meninggal. Kalau belum waktunya jangan bunuh diri ya. Tapi maksudnya Tuhan katakan di sana, di surga sana jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat daripada di dunia sekarang ini. Cuma kalau belum waktunya jangan coba-coba pergi ke sana dulu. Ya. Jadi meninggal, meskipun kita mati, nggak ada orang yang masuk ke alam surga yang mau balik kemari. Ada nggak kira-kira? Kalau saudara masuk surga mau balik lagi kemari ke dunia yang fana? Halo? Di sana nggak ada sakit lagi, nggak ada apa. Mau nggak balik lagi? Halo? Kagak mau. Mau nggak? Nggak mau. Di sini kita harus bisa sakit, ya, bisa menderita sakit, ya, bisa menua. Saya juga tambah menua juga, ya. Ya, kita tambah menua, di sana nggak menua. Jadi bilang nggak, baik maut maupun hidup nggak bisa, kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang.
Ya, lebih daripada pemenang. ya. Baik malaikat-malaikat katanya maupun malaikat-malaikat itu roh halus. Ada yang takut roh halus di sini? Ya. Maaf nih saudara ya, kalau darah-darah yang angker di kuburan, ya takut bisa takut. Saudara pikir kalau saya digelap-gelap, ya berasa ini juga, berasa wah ada tempat angker mungkin ada. Tapi Tuhan bilang, saudara lebih dari pemenang. Saudara lebih dahsyat daripada roh halus. Siapa lebih dahsyat? Roh halus apa saudara? Halo? Bilang, saya lebih dahsyat. Katakan. Ternyata tapi saya mau kasih tahu sama saudara. Kalau saudara mau hidup dahsyat, modalnya apa? Modalnya apa? Maksudnya lebih dahsyat. Roh halus itu kan kita kan takut. Apalagi daerah-daerah angker. Tapi kalau saudara tapi saudara sebenarnya lebih hebat. Mereka itu sebenarnya takut sama saudara. Ya. Karena di Alkitab berkatakan lebih besar yang ada di dalam kamu daripada yang ada di dunia. Katakan lebih besar. Apa yang lebih besar? Roh Tuhan yang ada dalam kamu. Roh Tuhan itu adanya di dalam diri saudara. Perlu nggak takut dengan roh halus? Tempat-tempat angker sebenarnya nggak perlu takut. Ya, ada yang takut setan-setan. Saudara lebih dahsyat, lebih hebat, nggak perlu takut. Tadi bilang maut aja nggak perlu takut. Saudara tua bilang nggak perlu. Nah, kalau sampai si setan nongol, saudara modalnya kita tuh sebagai orang Kristen yang mau dahsyat, modalnya cuma satu. Yang paling penting apa? Halo? Yang paling penting apa? Ada yang bisa jawab? Wah, Farida pinter ini Farida. Farida, modalnya kita apa? Bisa jadi orang yang hebat, Farida. Ayo dong Farida bantu. Modalnya apa? Modalnya apa? Modalnya apa? Kita bisa lebih dari pemenang, modalnya apa? Coba tebak jawabannya. Lebih dari pemenang. Modalnya kita apa? Kok bisa kita lebih dari pemenang? Cuma perlu satu. Apa? Iman. Iman. Nah, Farida bentar lagi jadi pendeta ini, Pak. Pak, halo? Udah siap jadi pendeta, Farida? Belum, Pak. Jawabannya hebat, Pak. Jawabannya hebat. Jawabannya bagus. Jawabannya bagus. Benar, Farida 100% benar. Modalnya apa tadi? Farida bilang apa? Semuanya? Iman. Iman. Benar, Pak. 100, Pak. Jangan ada yang ini bilangin Bapak calon pendeta. Jawabnya itu bagus, Pak. Nggak, Farida mau tahu nggak yang bisa jawab seperti Bapak tadi? Pak, itu Pak. Halo, tahu nggak? Dari 10 Pak yang bisa jawab kayak Bapak. Berapa? Tahu nggak? Banyak mungkin. Enggak, Pak. Paling dari 100 yang bisa jawab kayak Bapak paling 1. Nggak percaya Bapak. Coba tanya. Tadi kan pada diam semua. Modalnya iman. Ya, puji Tuhan ya. Amin. Modalnya iman. Jadi kalau ada hantu, ada apa modalnya iman, dia nongol, ya, bilang, enyah kamu dalam nama Tuhan Yesus. Terus saya tanya bilang, misalnya saya tanya bilang, siapa kamu? Aku ini anak Tuhan. Roh Allah yang di dalamku lebih besar. Setan itu bisanya cuma nakut-nakutin Noah. Bisanya apa, Bu? Nakut-nakutin Noah. Modal kita iman, percaya. Enyah kamu. Semua katakan enyah. Setan enyah kamu. Modalnya cuma iman doang. Iman dan satu lagi Farida. Tahu nggak apa Farida? Ayo, kalau Farida tahu ini udah siap jadi pendeta besok. Iman benar. Satu lagi apa? Apa lagi? Yang satu lagi apa? Hah? Belum tahu? Belum tahu ya Pak ya? Mulut. Oh, amin. Mulut saudara punya kuasa. Semua katakan
mulut saya punya kuasa. Amin. Asal mulutnya jangan Farida, asal mulutnya jangan dipakai untuk berbohong. Kalau mulutnya pakai berbohong nggak ada kuasa. Mulutnya jangan dipakai untuk gosip. Betul nggak Farida? Betul? Bergosip Setuju, Pak. Yang berbohong, bergosip, menipu orang, bohongin, jangan. Tapi kalau kita beriman, mulut kita pakai untuk hal-hal yang benar, yang mulia, akan berkuasa. Iblis takut. Ya, kita lanjutkan lagi. Semua diberkati Tuhan malam hari ini. Amin. Kita baca selanjutnya ya. Maupun pemerintah-pemerintah, ini mirip ya, malaikat-malaikat, pemerintah, maksudnya itu dalam roh-roh jahat ya. Nah ini lagi, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ya. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain. Nggak ada yang bisa ngalahin Tuhan yang ada di dalam saudara. Oke. Mungkin saudara pikir, bahkan dia bilang sekarang atau yang akan datang pun nggak usah takut. Nggak usah takut masa depan. Halo, bilang sekarang maupun yang akan datang. Itu bicara masa depan. Sekarang atau masa akan depan, nggak usah khawatir. Katakan nggak usah khawatir. Ya. Modalnya cuma apa Bu? Modalnya apa Bu? Modalnya apa tadi? Farida bilang apa? Iman dan apa? Mulut. Iman kita percaya dengan mulut. Kalau saudara merasa, aduh, kita duitnya udah habis, gimana ya? Gitu. Tapi kita percaya. Tuhan bilang dia akan pelihara kita. Kita percaya dan kita nyatakan, Tuhan akan pelihara saya. Nah, percaya dengan iman dan kita dengan mulut katakan Tuhan pelihara saya. Karena ada nggak firman yang bilang gitu? Burung-burung indah di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita. Nggak usah takut masa-masa sekarang dan masa akan datang. Tuhan akan pelihara. Modal kita cuma apa Bu tadi Bu? Iman dan apa? Mulut. Dengan mulut kita perkatakan. Kita perintah. Dengan mulut kita apa? Kita ini tahu nggak sih Bapak Ibu? Kita itu sebenarnya diciptakan untuk memerintah. Benar nggak sih? Halo? Nggak percaya saudara? Percaya nggak bahwa kita itu diciptakan untuk memerintah? Nah, saudara mau lihat ayatnya ya? Oke, ayatnya. Tunjukin ayatnya. Ya, saya tunjukin ayatnya. Oke, kita buka di kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian. Kitab Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1. Ya. Coba kita lihat. Bentar ya. Dua, tiga. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Kepada siapa? Adam dan Hawa ya.
beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dia bilang apa? Taklukkanlah dan berkuasa. Kalau orang takluk dan berkuasa pakai apa, Bu? Perintah. Kalau berkuasa perintah, betul gak sih, Bu? Kalau orang punya kuasa, pemerintah. Contohnya yang berkuasa sekarang siapa? Di negara Amerika. Siapa? Presiden Trump. Sekarang dia apa tuh? Itu kasih tarif sama Cina. Betul. Kalau tarif sama Cina berapa? So, naik berapa puluh persen. Waduh, saudara. Tinggal apa? Tinggal perintah doang. Kalau orang punya kuasa tinggal perintah, betul nggak? Betul nggak? Ya? Halo, betul? Saudara punya kuasa. Kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Nih, sekarang ini ayat satu ayat lagi ya. Satu ayat lagi. Satu ayat. Satu ayat. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya, saya akan bacakan ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita lihat. Nah. Bentar ya. Nah, ini dia. Kamu berasal dari Allah. Semua sama-sama. Kamu berasal dari Allah. Dan anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi roh dari kita itu lebih besar, lebih berkuasa. Amin. Gak usah takut. Dan sama setan gak usah takut. Dan ya, jadi nggak, sama sekali nggak usah takut, sama iblis nggak usah takut. Okay. Jadi kalau kita menghadapi kemalangan dalam hidup kita, ya, sebenarnya hidup kita ini, saya mau tanya sama Bapak Ibu, sebenarnya hidup kita ini up and down atau up and up? Pertanyaan saya. Halo, up and down atau up and up again? Oke, ada ayatnya nggak? Saya bilang tadi tinggal satu ayat lagi boleh ya Bu ya? Satu ayat lagi ya, Bapak Ibu ya, satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Coba kita lihat. Oke. 2 Korintus 3:18. Kita baca ayat. Saya ingat ini sepertinya ayat saya. 2 Korintus 3:18. Ya, gitu. 2 Korintus 3:18. Bentar. Ini bagus. 2 Korintus 3 ayat 18. Coba kita lihat.
2 Korintus 3 ayat yang ke-18 benar ya. Oke. Dan kita semua mencerminkan, saya baca saudara, kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Semua katakan, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, tahu nggak Bapak Ibu apa? From glory to glory. Dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang semakin apa tadi? Dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lebih apa? Besar. Jadi bukan up and down, Bapak Ibu. Semestinya kita up and up. Higher and higher. Orang Israel waktu di padang gurun ya di sana itu nggak hidup mereka tuh menang terus atau menang kalah gitu. Kira-kira gimana? Masih ingat ceritanya? Nah ini buat yang berikutnya ya. Orang Israel di padang gurun menang terus atau menang kalah? Ada yang ingat? Apa? Ternyata nggak menang terus. Kadang-kadang sering kalah, menang, kalah terus, menang lagi, kalah lagi, menang lagi. Jadi hidup kita apakah begitu? Ternyata Tuhan maunya kita hidup dalam kemuliaan yang lebih besar. Menang lagi, bukan menang kalah. Amin. Tuhan maunya kita menang terus, nggak menang kalah. Kalau hidup kita menang kalah, ada yang harus diperbaiki. Mau katakan harus diperbaiki. Halo, katakan harus diperbaiki. Biar menang terus, nggak menang kalah. Jadi kita hari Kamis ini istri saya yang khotbah, ya. Nanti Selasa depan kita lanjutkan bagaimana kita hidupnya jangan menang kalah. Ya. Maunya menang dari kemuliaan satu kemuliaan yang lebih besar. Semua mau belajar? Amin. Amin. Ya, kita belajar ya dari mana? Hidup yang berkemenangan. Bagian yang ketiga ini bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua. Nanti kita belajar lagi hidup berkemenangan bagian ketiga. Kita lihat dari kehidupan orang Israel ya waktu mereka di padang gurun, bagaimana mereka hidupnya bagaimana, kok bisa menang kalah, dan kita belajar supaya kita diperbaiki kehidupan kita. Kalau kita belum hidup yang berkemenangan, ya kita akan belajar dari kesalahan orang Israel. Ya, kita akan tutup dengan lagu yang tadi. Bagus lagunya ya. Nah ini saya berusaha cari yang nggak ada ininya. Coba lihat ini ada. Ini kayaknya mungkin bisa. Oke. Ya, ini lebih baik. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji
selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Ku hidup sekali lagi. Ku hidup karena percaya Kau dan berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau berikan pengharapan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Semuanya dengan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan sanggup menggenapi imanku bersertakan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan sanggup menggenapi imanku bersertakan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami menerima Tuhan kemenangan darimu. Kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Kami lebih dari pemenang di dalam hidup ini, di dalam dunia akhirat nanti ya Tuhan. Atas kuasa-kuasa gelap kami lebih dari pemenang ya Tuhan, karena kami percaya ya. Dan Kau bilang mengatakan bahwa dalam hidup ini kami juga lebih dari pemenang. Kau sudah jadikan kami ya Tuhan penakluk ya Tuhan, penguasa. Kami percaya, katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ayo katakan, gimana? Katakan, ku terima sekarang. Terima kemenangan darimu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Janji-Mu ya Tuhan bahwa kami akan menjadi lebih dari orang-orang yang menang dalam hidup ini.
Tuhan terus ya Tuhan, singkapkan ya Tuhan misteri-misteri yang dahsyat ya Tuhan. Apa yang menjadi bagian kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini adalah harta-harta yang Kau sediakan bagi kami. Oh Tuhan, berkati Farida ya Tuhan, Cidini Cinita dan Ibu Elizabeth, Koedi yang absen, dan Ibu Tuti dan hamba-Mu sendiri, keluarga kami ya. Oh Hirabashikara, orang-orang yang kami kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, perlindungan-Mu, firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kita doa, Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikan kami makanan pada hari ini. Ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, namun bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, selamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara dan saya sekarang sampai selama-lamanya. Percaya katakan amin. Pengumuman sedikit ya. Hari Sabtu ini kita akan merayakan hari Thanksgiving ya, hari syukur ya, yang ada di daerah sini. Tentunya kita akan ada kita akan mengadakan perjamuan kudus ya. Kalau yang di Zoom juga siapkan roti dan anggur. Sabtu jam kebaktian sekitar jam 6 ya, jam 6. Namun kalau kita kalau ada yang bawa makanan di sini ya, ini potluck, kalau bisa bawa makanan favorit Anda. Tapi kalau nggak bawa juga nggak apa-apa, datang, yang penting bisa datang. Kita akan nikmati hidangan Turki dan yang lain-lainnya ya, Thanksgiving. Oke, semuanya mulai jam 5 sore seperti biasa, jam 5 sore. Yang beda santapannya ya, dan juga semuanya bisa datang. Selamat beristirahat ya, dan juga beraktivitas yang di Indonesia. Shalom, Tuhan memberkati. Bye bye semuanya. Berkat. Mari.